Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Tuan Guru. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang tidak bertorikoh dan tidak memiliki wali mursyid? Lalu bagaimana keadaannya di akhirat kelak? Mohon penjelasannya Tuan Guru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kita sebut mazhab dalam fikih, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab. Pertanyaannya begini, bagaimana jika orang tidak bermazhab? Ya kalau kita bilang kafir gak mungkin, kita bilang berdosa juga ya mungkin gak juga, tidak sampai begitulah kita menjawab spontanitas berdosa gak bermazhab kan gak mungkin. Tetapi begini, bagaimana sih menjalankan agamanya? Bagaimana sih dia sholat? Bagaimana wudhunya? Bagaimana puasanya? Kalau tidak belajar dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Pertanyaannya di situ. Jadi ada pertanyaan balik. Emangnya kalau tanpa mazhab bisa menjalankan syariat agama ini? Ayo. Itu jadi pertanyaannya. Saya yakin tidak akan bisa orang menjalankan salat dengan baik dan benar tanpa tuntunan dari mazhab yang sudah baku, yang sudah sudah diformulasikan dengan begitu patennya oleh para ulama kita dari abad ke abad, tanpa bimbingan dan petunjuk dari mazhab, lalu dia belajar salat bagaimana terus saya yakin salatnya akan karuan, ya, amburadul. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa bermazhab itu wajib. Karena kalau Anda tidak bermazhab, bagaimana Anda beribadah? Kan begitu. Jadi harus ada penjelasan panjang, sehingga kadang kalau kita bilang berdosa kan kaget, masa sih bermazhab, tidak bermazhab berdosa. Perlu kita uraikan. Ada kaidah yang menyebutkan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang perbuatan wajib tidak akan terlaksana tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu ikut hukumnya menjadi wajib. Karena tanpa sesuatu ini tidak akan terlaksana. Begitu juga mazhab itu hukumnya apa? Bermazhab itu hukumnya apa? Kita sholat, puasa hukumnya wajib. Tanpa mazhab kita nggak bisa melaksanakan kewajiban ini. Maka mazhab menjadi wajib supaya yang wajib ini bisa terlaksana. Itu dalam hal kita bersyariat ya. Nah sekarang bagaimana dalam hal kita membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, menyembuhkan hati yang penyakitnya luar biasa, kronis, ada hasad, ada takabur, ada ujub, ada dengki, ada riya, macam penyakit di situ. Maka apa iya tanpa tariqah, tanpa bimbingan seorang waliullah yang saleh, yang ahli, yang dekat kepada Allah, kita bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit? Saya yakin sulit sekali tanpa bimbingan seorang seperti kita sakit, sulit sembuh, misalnya apalagi sakit parah ya, sulit sembuh kalau tidak turun tangan dokter. Sampai dokter itu operasi, melakukan pembedahan demi kesembuhan kita. Maka begitu juga dalam hal berthariqah, jika kita ingin membersihkan hati kita, mendekatkan diri kepada Allah, carilah para ahlinya, orang-orang yang dekat kepadanya yang bisa membimbing kita, maka insya Allah kita akan mencapai apa yang dihajatkan tersebut. Jika kemudian ditanya lalu bagaimana nasibnya di akhirat, ya silahkan Anda bisa menjawab sendiri. Orang yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan berlumuran dosa, berlumuran takabur, hasad dan lain-lain, bagaimana nasibnya? Anda bisa jawab sendiri. Karena itu tariqah itu betapa pentingnya agar di akhirat nanti kita bisa melewati semua proses-proses hisab dan lain sebagainya dengan mudah dan dapat masuk surga dengan syafaat baginda Nabi beserta syafaat para aulia Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang di masa ketika kita di dunia kita dekat dengan beliau-beliau semua, maka insya Allah jaminan lebih besar untuk masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin.